Oke Kang Bro, di video kali ini saya mau kembali berbagi sedikit informasi ini ya untuk masalah motor kurang bertenaga, khususnya ini untuk motor bebek 4 tak. Di depan saya ada komponen dari Honda Suprafit lama atau Suprafit Old. Nah, di sini saya sudah membongkar di bagian silinder blok, kemudian di bagian bak kopling, juga bagian blok kiri ya, untuk melakukan penggantian rantai keteng. Jadi kendala mesin ini ya kurang bertenaga. Beberapa faktor penyebab motor kurang bertenaga Kang Bro. Yang pertama, terjadinya kebocoran kompresi di ruang bakar. Nah, terjadinya kebocoran kompresi bisa diakibatkan dari kebocoran di klep in maupun klep X. Ya, itu bisa mengurangi tenaga motor juga Kang Bro. Kemudian untuk kebocoran kompresi berikutnya bisa terjadi di area piston ring dan juga liner. Nah, untuk kondisi piston yang sudah barat seperti ini sudah pasti terjadi kebocoran Kang Bro. Sudah pasti terjadi kebocoran kompresi, dan kondisi piston yang sudah seperti ini dipastikan oli mesin juga akan ikut terbakar ke ruang bakar, sehingga untuk volume oli itu akan cepat berkurang ya, atau bisa terjadi kering oli kalau misalkan nggak kontrol oli. Nah, ini ya untuk faktor pertama penyebab mesin atau motor kurang bertenaga. Untuk faktor penyebab berikutnya bisa diakibatkan dari kampas kopling ganda yang sudah aus Kang Bro, atau sudah keras. Ini akan mengakibatkan slip kopling di putaran awal untuk akselerasi, dan untuk di tanjakan ini juga sangat terasa ya untuk kampas ganda atau sentrifugal. Kampas sentrifugal seperti ini kondisinya sudah keras. Dan kondisi permukaan dari rumah kopling yang sudah terkikis seperti ini atau sudah kemakan, ini juga berpengaruh Kang Bro. Nah, ini solusinya kalau misalkan rumah kopling sudah seperti ini bisa dilakukan penggantian ya, penggantian mangkokannya ini, atau di kartel, atau mau cukup dilakukan slab atau diratakan saja. Kalau misalkan belum terlalu dalam bisa diratakan saja. Kemudian untuk kombinasinya lakukan penggantian di bagian kampas gandanya menggunakan yang baru. Usahakan yang original juga Kang Bro. Oke ya. Untuk faktor penyebab berikutnya di bagian kampas kopling maupun plat kopling. Untuk kampas kopling biasanya untuk kampas kopling tipe basah seperti ini untuk pengikisan atau keausannya itu tidak seberapa Kang Bro. Jadi kemungkinan penyebab slip koplingnya itu karena ini untuk kampas koplingnya ini sudah berubah tingkat kekerasannya ya, sehingga akan terjadi slip. Kemudian untuk bagian plat kopling lawan dari kampasnya ini, kalau misalkan ada yang ngulet itu juga mengakibatkan slip kopling yang ujung-ujungnya tenaga mesin juga kurang atau loyo. Nah, slip kopling yang diakibatkan dari kampas kopling ini biasanya itu akan sangat terasa pada saat untuk top speed atau akselerasi RPM atas Kang Bro. Di RPM atas itu akan sangat terasa untuk kampas kopling. Sedangkan untuk kampas ganda tadi cenderung lebih terasa pada saat angkatan pertama, akselerasi ataupun di tanjakan. Jadi kayak ada gredegnya juga ya pada saat mau awal berjalan untuk kondisi kampas ganda yang sudah selip atau sudah keras. Nah, itu ya beberapa faktor penyebab motor tidak bertenaga atau kurang bertenaga. Ini khususnya untuk tipe motor bebek 4 tak. Oke Kang Bro, kurang lebih untuk faktor penyebabnya itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun ada beberapa faktor penyebab lain, namun untuk kali ini saya sampaikan poin pentingnya saja ya untuk motor ini, bagian mana saja yang mengakibatkan motor ini untuk tenaganya itu terasa sangat down secara signifikan. Jadi di bagian piston mengalami keausan, terjadi bocor kompresi di ruang bakar ya, kebocoran kompresi lewat klep. Ini tadi sudah sempat saya cek, untuk klep in itu tidak bocor, tapi untuk klep X ini bocor parah. Tadi sudah saya semprot, saya tuangkan BBM, saya semprot dari arah lubang buang sini. Untuk klep X ini, untuk klep X itu banyak gelembung tembus. Artinya untuk klep X ini terjadi kebocoran, sedangkan klep in ini rapat.
Namun begitu tetap akan kita lakukan proses sekir di kedua klep ini. Oke ya, seperti itu. Oke, videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.